Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala pujiannya kepada Allah dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik lagi di acara penuh hikmah kali ini tokoh inspiratif mengingat bahwa di ibu kota saja masih ada orang-orang yang nggak bisa mengenyam pendidikan. Wabil khusus yang di teman-teman kita yang di kolong jembatan ya. Ini lokasinya tepatnya di Cilincing. Kolong jembatan Cilincing pesisir Jakarta Utara. Tapi berkat Bunda ini, Bunda Desi Purwatuning, bisa jadi wasilah mereka belajar di rumah belajar Merah Putih. Meskipun tentu banyak rintangannya ya, tapi mereka tetap bisa belajar di sana akhirnya. Kita langsung tanya-tanya aja kepada beliau, Bunda Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. Udah sehat nggih? Insyaallah Ustadz. Alhamdulillah. Amin. Semoga Alhamdulillah. Ustadz juga sehat. Amin, mohon doanya. Bunda, Koko pengen gambaran dulu sih, gimana sih kondisi mereka-mereka yang tinggal di tadi ya, kolong jembatan Cilincing, pesisir utara ini. Kayak gimana? Kan orang taunya Jakarta itu kalau dilihat di film-film gedung-gedung tinggi mewah ya. Kalau di situ kayak gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, jadi Merah Putih itu berdiri di lingkungan prostitusi. Jadi bahkan sekolah kami saat ini adalah bekas tempat, kalau kita bilangnya kafe, sebetulnya diskotik. Oke. Nah, jadi dibeli salah satu donatur, dijadikan rumah kami. Setelah 16 kali kami pindah, kami udah usianya 19 tahun Ustadz. Wow, Gitu. Masya Allah. Jadi di sana bukan lingkungan yang baik Ustadz. Kriminalisasi itu besar. Anak-anak bisa melihat yang seharusnya tidak boleh dilihat. Seperti misal? Melakukan, maaf Ustadz, melakukan hubungan suami istri. Ya Allah. Itu tidak boleh. Melihat orang mabuk, tawuran. Yang negatif-negatif Ustadz. Bahkan ini sekolahan kami sebelah sana itu tempat kopi pangku Ustadz. Oh iya, kalau tahu istilahnya. Jadi seperti itu. Dan diskoteknya pun ada. Jadi anak-anak kami melihat itu secara langsung. Pemerintah gimana? Emang dibiarkan ada atau emang belum keurus? Karena dibilang Merah Putih berdiri di tempat yang memang tidak seharusnya berdiri Ustadz. Oke. Tapi menurut saya setiap anak berhak mendapat pendidikan. Mereka sendiri nggak mau hidup seperti yang mereka lihat orang-orang. Iya, nggak mau Ustadz. Jadi anak-anak kami banyak yang memang belum punya akte kelahiran. Ada yang punya akte kelahiran tapi orang tuanya tidak mau menyekolahkan mereka. Di sana Ustadz, bully, pemerkosaan, pelecehan itu banyak Ustadz. Tapi kami punya rasa seorang ibu, rasa manusia yang ingin anak-anak ini bisa seperti anak-anak yang lain Ustadz. Karena anak-anak ini kalau keluar daerahnya, mereka akan dibilang, oh ini anak kojem. Udah negatif. Disebutnya kojem, kolong jembatan. Kolong jembatan, itu. Dan akhirnya didirikan dari tahun 2006. Ya. Waktu itu Bunda sama siapa aja diriinnya? Waktu itu sama almarhum suami. Jadi beliau sangat support banget sama saya. Ketika waktu berdiri Ustadz itu nggak gampang Ustadz, nggak kayak balikin tangan. Saya mendirikan itu saya diancam dibunuh. Oleh siapa? Oleh preman situ. Kan nggak ganggu mereka secara langsung kan? Sebetulnya. Benar, tidak mengganggu Ustadz, tapi menjadikan anak-anak ini cerdas itu nggak mau. Oke. Karena kan jadi lapangan usaha mereka Ustadz. Iya. Itu. Iya, piciknya di situ. Iya, di situ Ustadz. Dan kami pindah seperti itu. Pindah itu dari apa? Ngontrak kah atau? Ngontrak Ustadz. Ngontrak ya? Ngontrak. Pakai dana pribadi ngontrak? Iya, ngontrak pakai dana pribadi. Yang sekarang masih ngontrak atau sudah? Sekarang udah punya, tapi ya kami memang lagi ada kesulitan dana untuk pembayaran gaji guru-guru. Ada berapa guru sekarang? 11. Jadi kami tuh setiap bulan itu 8-10 juta Ustadz. Untuk itu semua? Iya. Karena kami juga memberikan makan untuk anak-anak gitu. Bahkan kami nggak punya air bersih Ustadz. Kami harus gali sumur untuk punya air. Seperti Ibu itu. kota loh ini ya. Yang orang taunya. Ya, seperti itu Ustadz. Terus pernah sampai ketika waktu ngajar dilempar alat kontrasepsi bekas? Iya. Waktu itu dikontrakan. Jadi sebelah kami pekerja malam, atapnya itu tidak sampai atas, berisik. Nggak ketutup ya? Iya, dilemparlah sama alat kontrasepsi.
Mereka iseng apa sengaja apa nggak Sengaja, tahu? sengaja, Ya Allah. sengaja. Dan kami udah makanan sehari-hari, Ustadz. Kami lagi belajar di kolong, mereka mabok, mereka begitu, itu udah biasa kami, Ustadz. Apa yang membuat masih bertahan di situ bela-belain dampingin mereka? Amanah suami, Ustadz. Sebelum meninggal, ya mungkin minggu-minggu inilah seperti ini. Sebelum meninggal, 1 minggu sebelum meninggal, dia bilang gini, kebetulan saya juga sakit, saya sakit kanker juga. Sekarang penyakit saya udah banyak, Ustadz. Dia bilang gini, adek, kamu nanti umurmu jauh lebih panjang daripada saya. Jagain merah putih ya, pasti nanti ada yang mau bantu merah putih. Dia bilang begitu. Dan kepengenannya dia, satu lagi, insya Allah terlaksana, Ustadz. Bikin panti bayi. Saya insya Allah mohon doanya, Ustadz. Ini ada yang lagi hamil di rumah saya, pekerja malam, mau saya ambil anaknya. Seperti itu. Jadi ada enggak cuman sekali yang mohon maaf pekerja malam hamil, suaminya jelas nggak tahu, suaminya nggak ada, bapaknya nggak tahu siapa, akhirnya anaknya diurus. Ada banyak, Ustadz. La haula wala quwata illa billah. Ya ini Jakarta loh yang orang taunya orang nyari harapan ke situ tapi ternyata masih ada tempat yang seperti ini di Jakarta. Kok masih banyak sih yang pengen ditanyain untuk itu, tapi kalian jangan kemana-mana, tetap di Kisah Selalu Ada Hikmah.